Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Kasubdin, Bapak pindah lagi ke Dinas Perhubungan sebagai dulu namanya Kasubdin atau ya? Pokoknya eselon 3 juga. Udah kabin mungkin ya, lupa. Menangani masalah lalu lintas angkutan perairan LLASP, dan nggak mungkin lupa juga satu, saat itu pemerintah Kota Pontianak menerima penyerahan Magasenghi saat itu sudah dalam kondisi rusak ya, karena dermaga itu sudah lapuk dan sebagainya, sehingga oleh kota itu dibangunlah dengan berapa mil yang dikerjakan oleh Dinas PU, dan Papa ditugas sebagai untuk mengelola pelabuhan itu, jadi kepala pelabuhan lah ceritanya. Dan Papa yang nggak ngerti soal pelabuhan, soal kapal, kapal barang, kapal penumpang itu apa bedanya dan sebagainya. Hanya belajar ke kasih namanya Agus Sutarni satu. Ini untuk kapal apa sih? Ini untuk pelabuhan, untuk kapal klotok, kapal Bandung, Nusantara Bandung. Emang bisa dapat penghasilan berapa dari dermaga ini? Sesuai dengan aturan ya. Setelah hitung dengan biaya rehab puluhan miliar, berapa miliar lupa. Itu sangat mungkin untuk BEP gitu. Akhirnya, emang nggak bisa kapal-kapal besar yang ke sini? Bisa kalau ya itunya sudah mungkin kan ini. Nah, mulai saat itu Papa melihat ada penumpang Pontianak Ketapang tuh satu hari ada 2 kapal, satu datang kemudian nanti sore, satu berangkat itu sudah datang nanti sore, ada 2 kapal. Hitung Papa langsung nanya ke Agus untuk disiapkan segala rupanya, peraturan wali kotanya dan sebagainya. Dapatlah operasional seperti biasa. Tapi sebelumnya itu adalah masa sulit. Kenapa? Karena pemilik kapal itu nggak mau pindah ke Senghi itu. Dari pelabuhan Pelindo itu nggak mau. Senghi itu pelabuhannya ada di Sungai Kapuas. Pelindo juga sama di Sungai Kapuas. Jadi satu jalur sungai, di kurang lebih beberapa ratus meter ke pelabuhan saya. Jadi pelabuhan itu ibaratnya semacam terminal ya, kalau di darat itu terminal angkot ya, Cicahem kemana gitu aja. Jadi kepala terminal itu loh. Jadi tugas mengelola pelabuhan itu untuk dimanfaatkan oleh pengguna kapal-kapal di sekitar Pontianak. Setelah hitung-hitung, ternyata pemilik kapal itu tidak mau untuk pindah ke Senghi. Alasannya apa? Padahal menurut pemilik kapal itu sangat enak di Senghi itu. Alasannya karena di Senghi itu itu tempatnya preman katanya. La ilaha illallah, preman. Dan saya minta Agus itu untuk memanggil siapa di sini yang punya ya haring gitu ya. Oh, ada namanya Pak Mahmud dan Pak Yan. Suruh besok saya ngundang untuk ngobrol di sini. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Yan, Pak Mahmud.
Saya nanya, Pak Mahmud, apa kegiatan sekarang? Pak Ian, apa kegiatannya? Ya gini-gini aja Pak. Waduh. Apa istri Pak Mahmud kegiatan saat di rumah aja? Jadi saya hanya berpikir dan punya niat membantu perekonomian keluarganya dengan cara membantu mengoperasionalkan pelabuhan ini. Saya hanya menawarkan pada hanya menanyakan itu, kemudian bisa nggak istrinya untuk bikin kopi atau indomie atau apapun, gorengan atau apa untuk sarapan, untuk siapa kalau ya nanti di sini di pelabuhan ini akan dijadikan tempat pengantar pengunjung atau penumpang kapal apa kapal anak petapang kapal cepat itu saya udah rencanakan seperti itu. Wah bagus itu katanya. Bagus. Tapi yang punya kapal tuh pada nggak mau di sini. Kenapa Pak? Soalnya di sini kata pemilik kapal tuh banyak preman. Jadi dengan penawaran itu akhirnya Pak Mahmud dan Pak Ian itu langsung itu urusan saya. Wah akhirnya kan hitungan akhirnya kita dapat dengan Syah Banda dengan polisi Airut siapa saat itu yang lupa. Akhirnya mulailah operasional itu kapal. Dan setelah operasional memang terjadi peningkatan dan sampai dengar-dengar dari dapat dukungan Pak Mahmud atau Pak Ian, Papa lupa, Pak Yudi mau dipindahkan. Pindahkan aja, saya kan gak pernah minta jabatan. Pak Yudi kan yang nanam padi, nanti masa orang lain yang panen, sampai bilang gitu. Akhirnya nggak lama, ya kurang lebih nggak sampai setahun mungkin ya, di dinas perhubungan Papa pindah ke Sekwan, sekretaris DPR. Saat itu menjadi kabag umum. Kabag umum itu berarti dari 2004 sampai berapa ya? 2004 sampai 2000 ya 4 tahunan lah. Jadi kabag umum. Kemudian ketika jadi kabag umum ini sekwannya Pak Mukhtar memasuki masa pensiun. Jadi ketika pensiun Bapak juga menjadi PLT Sekwan kurang lebih 1 tahun. Jadi pernah juga lah merasakan jadi komandan ya. Selon 2 juga pernah. Tapi definitifnya ada diganti namanya Pak Sarif Pak salah kemana menjadi sekretarnya yang saat itu 1 tahun menjelang pensiun menjadi sekretar. Sedangkan Papa dimutasi menjadi kabag rapat dan persidangan yang mengurus soal rapat persidangan dewan kurang lebih berapa bulan. Terus ada kejadian yang menurut Papa ini harus menjadi perhatian. Nggak usah. Terus Papa lagi dimutasikan ke dinas sebagai sekretaris dinas. Nah, saat menjadi sekretaris dinas ini di Disbudpar sudah ada berita
keluarga di Bandung, di mana adik saya saat itu terkena kanker rahim, kanker payudara, sudah memasuki stadium 3B. Kami yang 6 bersaudara itu semuanya keluar dari ibu. Jadi hanya adik yang perempuan inilah yang tinggal di rumah dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu ya kalau kemungkinannya adik saya ini kecil kemungkinan untuk sembuh. Saya sudah berpikir kalau adik saya meninggal, si mama sama siapa? Dan mulai papa seriusi untuk pindah ke Bandung. Kenapa? Karena ketika mama ditawarin untuk ikut papa ke Pontianak atau ke adik di Surabaya, di Batam saat itu ada, kemudian abang saya di Tangerang, di Karawang, jadi menyebar keluar kota. Ibu saya tidak menyebut satupun, udah mama di sini aja. Saya berpikirnya kalau seandainya adik saya ini meninggal, si mama berarti sendiri. Kalau sendiri, siapa yang menjaga, mengurus? Dan papa seriusi untuk mengajukan pindah. Padahal kalau lihat dari karir itu, jabatan-jabatan sudah pernah dapat tuh. Eselon 3 aja udah 5 jabatan. Tapi papa mengajukan pindah. Dan mengajukan pindah ini ada hal yang tidak mungkin juga dilupakan. Secara tidak sengaja, papa baca Facebook almarhum Mariana, sahabat waktu kuliah, seorang di Universitas Pajajaran. Di Facebooknya menulis on the way Pontianak. Papa langsung BBM, mereka mana dek? Biasalah dosen ngapung mah ngajar di Untan. Nginep di hotel mana? Hotel anu. Ya nanti kita ngopi ya. Ngobrol-ngobrol di hotel, ngopi dan sebagainya. Langsung lah papa. Dek, kurang yang pindah ke Bandung kumaha. Karena jujur tidak satupun pejabat di pemerintah kota atau di Jawa Barat itu papa kenal. Nah, ketika dia ngomong gampang, berapa hari kemudian datang BBM dari Dede Mariana almarhum ini. Tah Bob, BBM SMS di Padada. Kang Dede perkawis nu bade ngawitkeun sapoe ajengkeun. Tah SMS di Padada. Saya nanya, punten Padadanya. Saya nanya, saha Dada? Wali kota bal. Itu Dede Mariana. Wali kota bal. Astagfirullahaladzim. Sampai nggak ketahui dengan wali kota Bandung nih. Karena memang nggak punya kenalan atau sahabat atau apapun. Sampai nunggu persetujuan dari Pontianak itu lama sekali. Dan ketika menerima SK dari BKN tentang mutasi antar daerah, staf di pemerintahan Kota Bandung. Ketika lapor ke BKD, Ibu Epi, yang papa sebelumnya tidak mengenal. Oh ini Kang Bob teh. Langsung papa bingung kok manggilnya Kang Bob. Padahal di SK itu tertulisnya Yudi gitu. Nah, kenapa Bu Kang Bob?
Soalnya di Facebooknya Kang Bob katanya. Soalnya mau juga nyebutnya Kang Bob, kawan saya Kang Bob. Oh itu sumber menjadi Kang Bob. Sampai saat inilah di kantor itu semua manggil saya itu Om Bob. Sampai hari ini. Bu Epi saat itu menawarkan mau ke dinas mana. Saya hanya menjawab terserah, saya udah ke Bandung aja udah syukur. Coba aja dilihat daftar riwayat pekerjaan papa, pernah di mana, mangga dipilih. Setelah dibuka-buka sama Bu Evi, lah pernah di inspektorat, pernah kesana aja ya, mangga. Apa nggak pernah minta segala macam. Ketika ke ditempatkan di salah satu irban inspektorat Kota Bandung, ada yang nanya sesama pegawai, Pak Yudi habis berapa katanya pindah dari Pontianak ke sini. Kalau saya jawab nol, gimana? Ah nggak mungkin. Ya udah, itulah yang terjadi. Dunia dunia kepegawaian di Indonesia ya. Jadi stigma adanya main uang itu masih terjadi, tapi Bapak tidak ada keluar, hanya nol. Ya hanya ongkos bolak balik kayak gitu, wajar lah. Tahun 2014 ketika terjadi penggantian wali kota dan Ridwan Kamil wali kota Bandung, program pertama wali kota ini adalah ada penggantian pejabat-pejabat ya. Dan ada hal yang masih diingat, sahabat saya almarhum Dede Mariana itu nelpon. Bapak hanya bisa jawab, aduh maaf, sorry lah saya kalau struktural udah capek, maunya gini aja lah fungsional. Padahal beliau almarhum itu menjadi ketua pansel ya, panitia seleksi. Tapi dengan banyak pertimbangan, Papa mohon maaf pada almarhum Pak Dede Mariana. Tawaran Anda tidak dapat saya kabulkan. Mohon maaf Pak Dede. Semoga Pak Dede diterima amal ibadah. Amin. Amin. Itulah sahabat. Dan ketika menjadi pegawai di kota Bandung ini, ternyata bukan hanya Dede Mariana yang saya kenal di dunia pemerintahan ya. Padahal dia pengajar. Ada adik kelas juga waktu kuliah, namanya Atet ya, Atet itu adik kelas. Kemudian ada Rudi, kakak kelas. Kemudian Pak Pri itu 2 tahun di atas. Kemudian di provinsi juga ternyata sahabat baik itu almarhum, sorry, Solihin Solin Rosman yang meninggal karena COVID dan pernah juga menjadi PJS wali kota. Beliau adalah orang baik karena saya dekat sekali di rumahnya di Jalan Haruman. Itu tempat nongkrong waktu kuliah. Mamanya baik sekali, keluarganya baik sekali. Semoga Solihin juga diterima amal ibadahnya. Banyak yang udah meninggal ya, kawan-kawan.
Kemudian ketua kepala BKD Jawa Barat almarhum juga Jerry kemarin itu tabrakan di jalan tol, itu sahabat waktu SMP. Jadi papa kira papa nggak punya kawan gitu di pemerintahan Jawa Barat. Ternyata banyak yang belum kebuka satu-satu dan sudah menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Dan memang banyak. Sekda di Bandung Barat, sekda di Purwakarta itu adalah kawan-kawan semua. Bandung Barat itu kawan SMA. Ya karena tidak mengikut, jarang mengikuti silaturahmi halal bihalal gitu. Ya, karena 20 tahun papa di Pontianak. Jadi jalan 12 tahun ini di kota Bandung. Papa jarang berkumpul, berkomunikasi. Dan setelah bertemu barulah ternyata banyak. Tapi walaupun banyak, papa tidak akan mengarahkan kalian untuk memanfaatkan kenalan ini menjadi wali kota Pontianak saat ini. Dulu itu adalah kawan waktu sekarang di Bandung, karena wali kota Pontianak itu SMA-nya di Bandung. Halo Mas Edi. Pak dulu kita namanya Tono. Itu beliau SMA 6, papa SMA 4. Jadi kalau dari Pasir Jaya ke sekolah itu kadang-kadang pakai motor dia, kadang-kadang pakai motor papa. Ya suka itulah. Itu cerita yang itu kena. Dan ketika silaturahmi 2019 jadi wali kota, kita silaturahmi ke rumah dinasnya, ngobrol-ngobrol. Saat itu juga beliau menyampaikan ada niat pindah lagi ke Pontianak nggak? Itu sudah saya tangkap sebagai tawaran, makasih, saya menyelesaikan aja di sana. Dan setelah pensiun insya Allah ke Pontianak. Banyak kawan-kawan papa yang papa tidak pernah memanfaatkan kedekatan ini untuk kepentingan sendiri. Papa bekerja. Kenapa? Karena ketika papa pindah ke Bandung itu selentingan papa mengajukan pindah itu, papa dengar dari sahabat saya dan sahabat papa bahwa papa itu pindah karena apa kalau namun di orang mah kunung merajuk pada orang Pontianak, merajuk dia tuh ngajukan pindah tuh. Kalikan nol ya, karena udah jelas itu motivasi pindah itu bukan karena tidak jadi pejabat eselon 2 definitif. Jadi 3 kali jadi PLT itu. Yang terakhir ketika pindah itu sekretaris dinas pariwisata, kepala dinasnya juga Pak Narto pensiun, papa jadi PLT. Jadi 3 kali jadi PLT. Ada masuk ke telinga nih, itu ngajukan pindah karena dia tuh nggak jadi definitif eselon 2. Begitu teganya itu orang yang ngomong begitu ya. Ya walaupun dari siapa sumbernya saya sudah ampuni, sudah maafkan bahwa itu tidak benar. Catat siapapun orangnya. Ya gitulah kira-kira. Jadi ini adalah sebagai bahan jawaban kepada saya, anak-anak saya, lebih anak saya yang nomor 2 saat ini juga menjadi jadi sudah PNS di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, di mana pada tahun sebelumnya itu untuk mengisi formasi di kota Pontianak tidak masuk, walaupun sudah masuk 2 besar. Tapi tahun berikutnya ikut di Kabupaten Mempawah jadinya dan terima di sana. Ada hal menarik
pertanyaan dari anak saya yang itu ya. Sebelum memilih kota Mempawah, Kabupaten Mempawah sebagai tujuan menjadi pegawai dari jadi CPNS itu, anak saya memilih Kabupaten Anambas. Mungkin banyak yang tahu di mana Anambas itu. Kok anak saya sampai milih ke Anambas? Begitu googling, ternyata Anambas adalah pemekaran dari Kabupaten Natuna. Bayangkan Natuna itu di tengah laut. Pertimbangannya apa ke anak saya bisa milih Anambas? Anak saya hanya memikirkan kalau Anambas itu daerah kaya, sama seperti Natuna, banyak minyak. Saya sebagai orang tua hanya menyampaikan saran aja. Anambas ada siapa? Tapi pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan juga oleh anak saya tuh. Dulu papa ke Pontianak ada si anak. Sampai enggak, inilah jawabannya tadi. Mengejar tulang rusuk tapi nggak jadi. Ya. Titik. Nah, jadi kita hanya ngasih masukan. Di Anambas itu kan lumayan jauh, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang dituju. Kalau terjadi hal-hal begini gitu, ya udah, akhirnya anak saya mengurungkan dan niatnya berubah memilih Kabupaten Mempawah. Dan alhamdulillah diterima sebagai pegawai di Inspektorat Kabupaten Mempawah. Ini mungkin jawaban atau sebagai bahan biar kalian tahu kenapa papa membuat video ini. Karena ini kalau sudah menjadi video dan diunggah di YouTube, itu sudah menjadi jejak digital yang tidak mungkin akan hilang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga untuk para inilah jawabannya teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adalah pengalaman pribadi. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, kesalahan mohon diampuni, tutur kata dan sebagainya. Mohon manfaatnya saja yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.